Hai Jumtalks, aku Winda dari Biologi UGM Angkatan 2022 yang akan memandu podcast hari ini. Kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, melainkan ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat keren. Langsung saja. Halo teman-teman, aku Ashipata. Teman-teman iPips bisa manggil saya Ata. Saya dari Farmasi Angkatan 2021. Salam kenal semua. Wah, Mbak Atta dari Farmasi UGM Angkatan 2021. Sangat cocok dengan topik kita hari ini, ya iPips. Oke, Mbak Atta, di podcast sebelumnya itu kita udah ngebahas perihal pelonjakan kasus DBD yang terjadi di Indonesia. Nah, tanggapan Mbak Atta kira-kira terkait kasus itu seperti apa? Iya benar, udah emang lagi meningkat ya, cukup meningkat. Khususnya info terakhir itu meningkat sekitar 3.000 kasus. Dan karena itu pemerintah itu udah membuat berbagai rencana-rencana sih, seperti rencana 3M mungkin, dan juga bagaimana hidup bersih dan juga jangan menimbun sampah dan sebagainya. Dan mungkin juga sekarang yang industri kalau ingin terlibat yaitu ya mengembangkan obat-obatan antivirus atau bahkan ya vaksin agar bisa membentuk kekebalan terhadap dengue ini. Mbak Ata tadi nyinggung perihal vaksin. Dari kecil mungkin kita udah sering dengar apa itu vaksin, sering dikasih juga. Lalu sebenarnya apa sih vaksin itu, Mbak? Vaksin itu produk biologis atau produk farmasi yang mana sifatnya itu berfungsi untuk merangsang kekebalan tubuh. Jadi kalau misalkan nih kita sakit dengue, nah dengue itu kan ya jahat ya dalam tubuh kita ya. Nah jadi vaksin ini ngajarin sistem kekebalan tubuh kita biar bisa nangkepin virus-virus jahat ini. Jadi kita nggak sakit lagi gitu. Berarti dengan kata lain bisa dibilang kalau vaksin ini sebagai pemicu atau pembentuk kekebalan tubuh, seperti itu. Dan juga merangsang sistem kekebalan tubuh sehingga bisa mengenali virus-virus jahat ini kayak gitu. Untuk mekanismenya sendiri kira-kira seperti apa itu, Mbak? Kalau mekanismenya itu tergantung jenis vaksinnya ya, karena vaksin itu ada yang dia itu memang berupa organisme atau virus yang dilemahkan, atau juga yang emang benar-benar mati virusnya, atau bahkan merupakan salah satu komponen atau bagian dari virus sendiri kita dijadiin vaksin, atau bahkan mungkin yang terbaru sekarang ini yang lagi kemarin dipakai di COVID yaitu vaksin mRNA, jadi menggunakan basa nukleotida. Tapi di sini mekanismenya tujuan mekanismenya sama, yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh, tetapi untuk mekanisme bagaimana kerjanya itu beda-beda tergantung vaksinnya. Oke. Berarti tadi ada beragam macam vaksin. Nah, kalau ngomongin perihal dengue sendiri nih, Mbak, kira-kira seperti apa perkembangan vaksin untuk kasus dengue sendiri ini? Untuk vaksin dengue sejauh ini dan sependek pengetahuan saya udah ada 2 yang mana dia tuh udah di-approve oleh WHO. Namanya itu mungkin bisa dicari tahu Qdenga dan juga Dengvaxia. Di sini keduanya memang sudah didesain untuk bisa menghadapi berbagai serotipe dengue ya. Jadi mungkin kalau Mbak Winda tahu ya, jadi dengue itu ada 4 serotipe, mungkin bahkan sebenarnya 5 ya, karena akhir-akhir ini ada laporan 5 ya, tapi baru ada di Malaysia. Kalau 4 ini udah cukup banyak di mana-mana, ada 1, 2, 3, 4. Dan emang vaksin Qdenga dan Dengvaxia emang didesain sedemikian rupa agar bisa mengatasi keempat serotipe ini kayak gitu. Untuk perkembangannya kurang lebih baru 2 sih yang emang udah di-approve oleh WHO. Dan kebetulan di Indonesia juga udah ada. Oke. Tadi dibahas perihal serotip dari dengue sendiri, ada 4. Nah, kira-kira nih Mbak, ketika serotip ini menginfeksi tubuh manusia, gini deh, kan kalau ada nyamuk, katakan Aedes aegypti, menginfeksi tubuh manusia, kita kan tidak tahu apakah serotipe 1, 2, 3, atau 4 nih yang menyerang tubuh manusia ini. Apakah vaksin-vaksin ini sudah otomatis bisa mengatasi keseluruhan serotip itu, atau sebenarnya mereka hanya bisa atau mumpuni di beberapa serotip saja? Nah ya ini bener kata Mbak Winda, kita nggak bisa tahu virus mana yang nyamuk mana yang bawa serotipe mana gitu, kita nggak tahu ya. Misalkan nyamuk yang serotipe 1 itu warnanya apa kan nggak kelihatan ya sama kita ya, dan kita juga nggak tahu, kita nggak bisa ngontrol nyamuk mana karena nyamuk ini bener-bener random dia bawa serotipe mana kita nggak bisa ngontrol gitu. Jadi ya kalau misalkan apakah vaksin ini bisa mengatasi infeksi dari masing-masing serotipe? Jawabannya bisa. Tapi apakah efikasinya itu sama semua? Nah itu enggak. Nah itu menjadi salah satu kekurangan dari apakah
itu jadi salah satu kekurangan dari vaksin itu juga salah satu challenge-nya gitu Mbak. Jadi bisa atau bisa ya bisa, cuma mungkin efikasinya beda-beda. Oke. Tadi disebutkan perihal salah satu kekurangan dari vaksin yang sudah ada. Nah, Mbak, biasanya kan pemberian vaksin ini sebenarnya itu apakah upaya preventif atau diberikan vaksin ketika penderita ini sudah terserang virusnya? Sebenarnya bagaimana? Oke. Jadi mungkin yang seperti kita tahu ya, kalau vaksin ini ya mungkin seperti vaksin COVID ya, kalau bisa kita sebelum kena COVID udah dikasih ya vaksinnya. Tapi kalau untuk sependek pengetahuan saya, Qdenga dan Dengvaxia ini diperuntukkan untuk pasien yang udah terkena penyakitnya, udah terinfeksi dengginya. Jadi kalau misalkan pasien itu belum terinfeksi denggi, ya tidak harus, tapi tidak harus. Dan juga sebenarnya karena ada laporan ya, ada beberapa laporan kalau pasien yang belum pernah terinfeksi denggi tapi diberi vaksin, vaksin mana aja, nggak harus Dengvaxia atau Qdenga atau vaksin mana aja, itu tingkat hospitalisasinya itu tinggi gitu ya, karena ada beberapa laporan kayak begitu. Jadi diperuntukkan untuk orang-orang yang udah pernah terinfeksi sebelumnya sih Mbak. Nah itu juga salah satu tantangannya juga Mbak. Tadi Mbak Ata nyinggungnya perihal tingkat hospitality gitu ya. Itu kira-kira untuk teman-teman yang mungkin tidak bergerak di bidang kesehatan kurang familiar nih Mbak dengan istilah itu. Boleh dijelaskan dengan yang lebih simpel? Jadi hospitality itu maksudnya adalah ya ada efek samping lah. Jadi ada efek samping muncul dari setelah kita menggunakan suatu produk dan akhirnya kita kita melarikan pasien ini ke rumah sakit. Seperti itu. Oke. Iya. Terus kira-kira nih Mbak, ketika pasien yang sudah pernah menderita demam berdarah dan juga yang belum, ketika diberikan vaksin, apakah mereka memberikan respon yang sama atau ada perbedaan respon? Ini beda-beda ya. Mungkin juga yang kalau di kasus yang tahun 2020 yaitu COVID itu juga beda-beda. Tergantung tadi kalau udah dikasih vaksin ya? Iya, betul. Tergantung. Ada misalnya bisa jadi karena perbedaan komorbid ya. Mungkin kalau pasien-pasien sudah cukup berumur, itu juga udah ada penyakit-penyakit bawaan, itu bisa jadi efeknya. Atau mungkin bahkan yang emang punya penyakit infeksi, yang mana penyakit infeksi yang sama-sama dia itu membutuhkan maintenance tinggi. Contohnya seperti HIV. Ya, jadi memang ada beberapa salah faktornya. Jadi ya komorbid itu sendiri, usia, populasi dan juga ras mana. Sebenarnya ini bukan masalah ras atau apa. Jadi memang efikasinya itu beda-beda karena kadang ada laporan yang dicoba di Amerika hasil apa, di Jepang hasil apa, itu beda-beda. Jadi memang responnya beda-beda sih Mbak. Salah satu saya pernah baca-baca dikit ya Mbak perihal pemberian vaksin denggi ini. Nah, salah satu kekurangan atau mungkin permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman penderita yang baru mengalami denggi ini, salah satunya ada yang namanya ADE nih Mbak. Antibody, saya kurang tahu. Mungkin dari Mbak Atas dia bisa menjelaskan lebih lengkap. Bagaimana Mbak? Jadi ADE itu antibody dependent enhancement. Jadi simpelnya ADE itu adalah antibody yang sudah pernah ada di tubuh kita itu pada infeksi pertama itu dibentuk, lalu pada saat infeksi kedua justru malah membuat gejala dari atau bahkan gejala atau efek dari hasil infeksi itu semakin memburuk. Itu namanya ADE. Nah itu juga ya tantangan untuk membuat vaksin juga sih, vaksin denggi. Jadi mungkin salah satu permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam perkembangan vaksin saat ini itu tadi ya Mbak, ada yang namanya ADE gitu. ADE. Mungkin dari diskusi ini bisa aku simpulkan nih teman-teman IPIPS bahwasannya ternyata untuk kasus demam berdarah denggi yang sering kita dengar ini ada banyak sekali macam serotipnya. Ada serotipe 1, 2, 3 dan juga 4. Yang mana belum tentu vaksin yang sudah beredar ini dalam beberapa kasus bisa mengatasi semuanya. Makanya salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menciptakan vaksin terbaru yang mana dia itu bisa langsung mengatasi atau memicu kekebalan tubuh yang dia bisa menghadapi 4 serotip yang berbeda dari virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk tadi. Mungkin dari kami itu saja. Terima kasih banyak Mbak Atta atas waktu dan juga informasi yang dibagikan kepada kami. Nah, sebelum menutup podcast kali ini ada jargon nih Mbak kita. Oh iya, apa tuh? Nanti jargonnya seperti ini. Bersama kita, denggi tiada. Oke, nanti Mbak Atta ikut juga ya. Iya, teman-teman IPIPS juga ikut ya di rumah. Setelah hitungan ketiga ya Mbak. Iya, oke. 1, 2, 3. Bersama kita, denggi tiada. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan see you.